Mas, pernah ngalami hal pahit di Korea nggak sih? Masa iya Mas Hartono nggak pernah ceritain hal pahit yang dialami selama di Korea? Kok yang diceritain kisah orang lain terus loh? Daripada penasaran apakah aku pernah ngalami hal pahit atau enggak, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu dan sukses menyertai teman-teman semuanya. Ini banyak banget teman-teman yang pada nanya di kolom komentar, nanya di DM Instagram juga. Ketika saya live juga seringkali jadi pertanyaan yang mayoritas teman-teman tanyakan. Mas Hartono, ketika Mas Hartono 5 tahun di Korea, udah lebih sih sebenarnya, itu pernah ngalami hal-hal yang pahit, yang paling pahit yang pernah Mas Hartono alami itu apa? Langsung saja, nggak pakai panjang lebar, tak bahas kejadian ini. Tentunya jujur, aku adalah orang yang piye yo, dari kecil diajarkan untuk selalu bersyukur dalam menghadapi situasi dan kondisi yang saya alami. Bahkan ketika masa-masa saya masih kecil pun banyak sekali hal-hal pahit yang sudah sedikit tak ceritakan, bahwa aku adalah salah satu korban pembulian. Dan flashback ketika aku dibully masih kecil banget, aku udah bisa berpikir aku nggak lapor ke orang tuaku atau ke kakak-kakakku, karena kalau misal aku lapor, aku yang bakalan dimarahi, aku yang dianggap nakal, seperti itu. Jadi aku lebih memilih untuk nerima. Dan ingat kata guru SD ku waktu itu, Pak Adil Rongi, guru agama, itu bilang kalau misal doa orang yang teraniaya itu bakal terkabul. Makanya aku memilih untuk mungkin menangis di belakang rumah dengan aku berdoa yang baik-baik untuk diriku sendiri. Dan itu saya terapkan sampai sekarang ketika aku merasa terzolimi atau mendapat hal-hal yang pahit seperti itu. Yowes, malah kok jadi curhat ini. Ya kontaknya emang kontenku akhir-akhir ini banyak banget yang curhat yo, tapi teman-teman menikmati kan cerita-cerita sedihku. Dan hingga pada akhirnya udah tak ceritain juga, orang-orang yang membuliku itu aku dendam pun dendam untuk menunjukkan bahwa aku tidak seperti yang mereka pikir. Tetapi kenyataannya pembuktian itu pun cuma-cuma, karena percuma maksudnya, karena orang-orang yang membuliku pada saat itu yang masih tak ingat sekali, semuanya udah mendahului sebelum aku menjadi seperti sekarang ini, menjadi pribadi yang percaya diri. Karena untuk menjadi orang percaya diri setelah menerima pembulian itu bukan sebuah hal yang mudah teman-teman. Butuh bener-bener untuk bangkit itu berat. Bahkan aku bisa ngomong seperti ini juga baru-baru ini. Sebelumnya sama sekali aku adalah orang yang minder, yang lebih ke introvert, nggak bisa nyampein apa yang tak rasa, itu selalu lebih tak pendam. Dan aku, teman-teman kenal pasti adalah orang yang ceria, karena sebenarnya di dalam ini ada luka yang ku pendam dan baru tak ceritain ke teman-teman, khususnya subbreaker. Karena setelah sekian lama, sampai aku umurku menginjak 30-an, aku berpikir kalau misal yang tak alami nggak tak ceritain ke teman-teman, mungkin ada teman-teman di luar sana yang mengalami pembulian terus down mentalnya. Itu aku berasa hidupku nggak ada manfaatnya. Makanya aku mencoba untuk memberikan manfaat, sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Dan respon dari teman-teman positif banget. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mengapresiasi. Ya wes, kok malah nduwo-nduwo cerita zaman dulu. Setelah tak ingat-ingat, di Korea jujur pertama kali hal yang membuat aku pahit adalah culture shock ketika aku kerja dengan lawan sibu, itu orang Sri Lanka. Di pabrik pertama aku, pabrik karet, pabrik selang radiator, nyabuti selang. Itu ada sebuah kejadian ketika barang itu banyak banget rusak. Pagi-pagi itu dari botak yo, yang tak panggil botak itu pangkatnya bujang ini, itu manggil, ini barangnya banyak rusak, ini kamu yang buat, digituin, ini karetmu gue pal
Tetapi aku merasa untuk mengerjakan itu aku udah meminta bantuan seniorku. Yang masang karet itu pun kebanyakan seniorku aku udah diajari. Terus sampai bisa baru aku dilepas sendiri seperti itu. Hingga akhirnya tak bantah, ini kerjaan lawan sip. Tetapi pada saat itu bujangnya pun marah-marah. Bukan, lawan sip udah pinter karena emang udah lama di situ. Secara hitung-hitungan nalar emang yang orang Sri Lanka ini udah 2 tahun lebih di situ, dan aku masih baru pertama kali masuk. Yowes, akhirnya dia bentak-bentak, "Le misal kerjamu masih begini terus, kira ke hamyon kenyang Indonesia kara," sambil nendang barang yang rusak itu seperti itu. Terus aku wadih guys, itu di depan orang banyak bentak-bentak seperti itu. Aku ya nggak balas apa-apa karena sebenarnya aku juga berontak, itu bukan karetku aku gitu. Tapi aku mau gimana lagi, aku sadar posisiku masih baru juga. Mungkin mikir begitu juga masuk akal karena aku masih baru. Hingga akhirnya aku ya wis merasa tersakiti, aku berdoa yang baik-baik untuk aku. Hingga tiba pada saatnya karet itu tak garap lagi kan habis itu. Terus orangnya tak panggil, tak suruh ngecek. Ini cek karet hasil kerjaku hari ini. Karet ini apakah ada yang rusak? Nggak bisa nunjukin nggak ada yang rusak. Ya wes itu tok. Semenjak itu bujang itu ya wis menghargai aku. Selain itu kalau misal ada marah-marah ya marah-marah kecil, bahkan lebih sering aku di sini itu kalau misal emang aku merasa bener terus aku dimarahin yo, aku nggak terima yo, tak tinggal pulang gitu tok. Najib pegang. Mana siruh. Seperti itu. Tidak untuk dicontoh ya teman-teman. Terus ya wajar lah kalau misal dimarahin, kita kerja di luar negeri itu karena ada barang-barang yang rusak, buliang seperti itu. Kalau nggak ada sebabnya itu ya nggak mungkin dimarahin. Jadi untuk yang mungkin teman-teman masih merasa diperlakukan nggak adil sama mandor atau entah sama atasan, coba teman-teman lihat lagi orang sini diperlakukan oleh mandor itu seperti apa. Karena orang sini itu rata-rata memperlakukan orang asing dan orang sini itu tetap sama di posisi pekerjaan yang sama loh yo. Jangan samaan bandingkan dengan orang kantor yang kerjanya enak. Beda itu udah. Kalau sama-sama karyawan itu orang sini tetap memposisikannya sama. Kecuali begini, untuk kerjaan pastinya orang asing itu dikasih kerjaan berat, karena orang sini kalau dikasih kerjaan berat itu tidak mau. Itulah fungsinya kita di Korea dipakai karena orang sini nggak mau ngerjain kerjaan yang berat-berat seperti itu guys. Dan itu pun aku ya wis menyadari kalau misal orang sini mau ngerjain yang berat-berat nggak akan ngambil karyawan dari negara-negara asing, termasuk dari negara kita sendiri juga nggak mungkin. Kalau orang sini sih tak pikir untuk rasisme udah bener-bener kayak nggak ada. Bahkan orang sini memperlakukan orang asing pun dengan baik. Masyarakat sini juga memperlakukan kita itu yo sebagaimana mestinya. Bahkan dari gaji, dari lemburan, janop itu juga hampir semua mayoritas sama, nggak ada dibeda-bedakan sama sekali. Bahkan hak-hak pun diberikan sesuai sebagaimana mestinya. Kalau misal komplain pun dikasih. Bahkan atasan-atasan sini itu banyak banget yang pengertian. Dan teman-teman perlu tahu, bukan cuma negara Indonesia tok yang di sini, ada 16 negara itu diterima di Korea sini, tetapi dengan fasilitas yang berbeda. Ada beberapa negara itu yang nggak ada pesangon nih, maksudnya nggak dikasih pesangon, tetapi orang sini tetap banyak memilih menggunakan untuk pekerja Indonesia karena yo sopan santun yang kita miliki, tanggung jawab yang kita miliki seperti itu. Terus kejadian paling pahit yang tak alami justru itu bukan sama orang Korea guys. Aku pernah mengalami kejadian pahit itu ketika kerja di pabrik pertama itu sama orang Mesir. Di pabrik selang radiator itu orang Mesir kan banyak di situ, mayoritas hampir orang Mesir semua. Yang yo mohon maaf, tak pikir kan ngerti agama seperti itu, tapi dalam kenyataannya orang sana itu nggak, iya yo koyo individualis banget, nggak bisa kompak seperti itu. Sampai suatu kejadian itu pernah ngalami yang namanya langka keranjang untuk tempat barang itu, tempat serang, langka bakso itu, rebutan bakso, dan dia nimbun bakso tinggi banget. Aku pernah
ngambil habis itu diancam mau ditusuk pakai pisau. Aku pun nggak melawan guys, karena aku berprinsip begini, kita hidup itu bukan bagaimana caranya ditonjok kita bisa bales nonjok, enggak. Aku berusaha gini aja, gimana caranya saya ditonjok tetap bisa berdiri. Aku seperti itu, dan aku waktu itu tersakiti, aku berdoa guys, ya Allah kok gini banget aku ngono. Ini benar-benar aku merasa terzolimi. Orangnya tinggi dhuwur guys, orang Mesir tinggi dhuwur semua. Akhirnya tak diemin, aku cuma ngomong, yo wes lain kali aku gak bakal ngambil keranjangmu lagi, karena keranjang sebenarnya itu dipakai bersama-sama loh. Aku nggak punya tempat, yo wes tak ambil, nggak ngerti ku gitu kan. Tetapi marah-marah, yo wes tak diemin. Di satu kondisi juga sering banget mereka itu nyembunyiin karet, kayak karet yang kita garap sama itu karetnya masih banyak ditimbun sama dia, karena karetnya enak ditimbun biar nanti punya kita itu cepet turun, cepet diganti. Aku pun minta juga gak dikasih, sering banget gesekan-gesekan seperti itu. Ada satu orang juga yang sampai dorong-dorong saya, ngancem, itu namanya Mahmud, yang satu tadi namanya Memo. Ya wes, hingga akhirnya pada puncaknya aku merasa sakit hati banget itu ketika mereka itu koyok piye yo, emang aku yang salah koyok sih. Mereka dapat bonus guys, bonusnya banyak 300 400 itu hampir tiap bulan. Aku pun diam, bonusku cuma 100, aku diam. Aku yo coba ngomong sama Derinim, tetapi sama Derinim tetap berlaku seperti itu, yo nggak apa-apa. Karena mereka itu kerja sebenarnya nggak kerja guys, cuma bohong, hapus-hapus toh. Aku merasa sakit hati di saat ada orang yang menzolimi pabrik. Aku dimarahi, semua orang itu dianggap rata gitu loh, kayak barangnya nggak keluar, itu semua orang bohong. Aku udah mencoba ngomong, jelasin ke kantor bahwa yang bohong ini orang ini, karena aku melihat, aku ya udah bisa, kalau misalnya aku dituduh aku ikut bohong ya aku udah mau tuh guys, teman-teman kan pasti begitu tuh. Ya wes, tetapi sama orang kantor gak digubris, hingga pada akhirnya ada satu posisi ketika orang Indonesia itu yang swasta itu dibuangin, termasuk saya resmi waktu itu dioper ke Sajang Borong, kan aku disuruh pindah itu tuh guys. Itu ada saatnya aku benar-benar sakit hati banget, udah memuncak. Aku berniat untuk melaporkan orang-orang Mesir ini. Dengan orang Mesir ini swasta guys, mayoritas, karena mereka ke Korea itu pakai visa Jiwan. Aku sempet nanya sama Mbak Santi itu salah satu orang Indonesia yang kerja nenggo Kimbe, waktu itu kerja nenggo kantor imigrasi dan sekarang kerja di shelter. Aku nanya gini, bagi Mbak, nanti tak tunjukin di sini yo. Numpang nanya kalau Jiwan itu emang visa kerja ya. Siang mas, visa tersebut adalah visa bagi orang asing yang cedera, kecelakaan kerja atau sakit, yang perlu perawatan medis di Korea meskipun masa tinggal di Korea sudah berakhir, bisa pakai visa itu. Atau orang asing yang mempunyai masalah tunggakan keuangan di Korea, atau orang yang butuh swaka seperti itu. Jadi kalau misal bekerja itu statusnya ilegal. Ya wes, waktu itu aku udah kepikiran banget mau ngelaporin orang ini ke imigrasi guys, biar diciduk, biar dipulangin aja lah orang ini. Mosok yo orang yang kerja bener-bener itu malah maksudnya keluarin, terus pernah ngancem aku juga, terutama dua orang ini. Aku sakit hati banget sama dua orang ini. Tetapi dari seniorku itu ngomong, dipikir-pikir meneh, jangan gegabah, jangan mutus rezekine orang, jangan pernah mateni rezekine wong, seperti itu. Karena kita nggak tahu, mungkin di Mesir sana ada anak yang perlu untuk dinafkahi, mungkin punya orang tua yang sakit, butuh biaya perawatan dari orang-orang ini, kita nggak tahu. Terus akhirnya tak pikir-pikir lagi, nggak jadi tak laporin guys. Aku tak redem, tak maafin, karena Gusti Allah aja maha pemaaf, maha pengampun. Kenapa aku cuma begini kok langsung dendam seperti ini, mata ini rezeki ini. Nanti kalau misal orang tuanya sakit terus lagi masa berobat, nggak bisa beli obat karena tak laporin, ini ketangkep, aku ikut tanggung dosane. Wes nggak jadi tak laporin guys. Ya alhamdulillah pada saat nganggur itu, terus aku
secara tidak sengaja aku ketemu salah satu temanku yang sama orang Mesir, tetapi orang ini agak baik guys, nggak pernah ngerecoki meskipun bohong juga, tetapi sedikit-sedikit lah masih ngerti, kadang mau bantuin aku kalau misalnya aku nggak ada waktu, mau berbagi karet, berbagi keranjang. Itu ketemu dia cerita, tak tanyain kabarnya kan. Orang yang namanya Mahmud ini ternyata yang satu ini ketangkep pada saat di kamar guys. Jadi bukan di kamar, astagfirullah, lupa, pada saat di pasar. Jadi yang Mahmud ini ketangkep pada saat di pasar, nggak tahu ketangkepnya karena apa, ada yang lapor atau apa, aku kurang tahu. Terus yang Memo ini tak tanyain, yang satunya juga ketangkep. Memo ini ketangkep pada saat di pabrik, pindah pabrik kan, pada saat itu di pabrik yang pertama Byung Wail Gongjang itu, di situ ditangkep, diciduk sama imigrasi karena dilaporin sama temennya sendiri seperti itu. Masya Allah, apakah mereka mendapat karma atau gimana? Padahal aku nggak jadi ngelaporin pada saat itu jaraknya nggak begitu lama. Jadi dari kejadian-kejadian ini aku juga, misal ada yang menjolimi ya aku lebih mengingat-ingat masa kecil yang dibully itu tadi, sama ini orang yang menjolimiku pun akhirnya ketangkep dengan sendirinya tanpa aku melaporkan, seperti itu. Aku juga nggak tahu, wallahu alam, ini semua bekerja sebagaimana mestinya mungkin. Jadi buat teman-teman, intinya yo tetap lakukanlah kebaikan yang kecil-kecil, karena di dunia ini sebenarnya masih banyak orang-orang baik. Seperti kata pepatah, kalau misal teman-teman belum menemukan orang baik, teman-teman bisa jadi salah satu orang yang baik itu, meskipun sekecil apapun dalam versi teman-teman sendiri. Jadi intinya gini menurutku ya, di dunia ini semua itu tergantung bagaimana perspektif kita. Jadi kalau misal teman-teman melihat segala sesuatu sudah benci dulu, misal teman-teman udah benci Korea, udah benci K-pop, mau diceritain bagus sebagaimanapun, teman-teman tetap akan merasa itu nggak bagus dan benci pada hal itu. Lain cerita kalau kita melihat segala sesuatu itu dari perspektif positifnya, ngelihat sisi baiknya, insya Allah hal-hal baik dan positif itu juga akan mendekati ke kita sendiri. Jadi urusan orang lain jahat kepada kita itu bukan urusan kita, itu udah urusan dia sama Tuhannya, seperti itu. Yowes, udah 17 menit juga ini. Di video berikutnya nanti aku mau jawab pertanyaan teman-teman juga. Mas, gimana sih caranya kok bisa ketemu sama orang-orang yang baik, dapat senior yang baik, dapat SLC pabrik yang baik, pabrik bagus? Tonton video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sukses selalu untuk teman-teman yang udah menonton ini, dan semuanya lah sehat selalu juga. Dan sekian, salam Subosito.